Aturan larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan pemerintah berujung polemik. Jokowi pun mengancam akan mencabut izin perusahaan batu bara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan dalam negeri atau DMO. Pasalnya kebutuhan listrik dalam negeri untuk 10 juta pelanggan terancam. Pengusaha berkilah mereka telah memenuhi kebijakan DMO yang ditetapkan oleh pemerintah. Lantas apakah kebijakan pelarangan ekspor batu bara ini tepat dilakukan? Apakah ultimatum Presiden Jokowi akan mempercepat perusahaan batu bara untuk segera memenuhi kebutuhan dalam negeri? Untuk membahasnya malam ini sudah tersambung melalui Zoom bersama kita Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia, serta Andri Prasetyo, Peneliti dan Manajer Program Tren Asia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih malam ini sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Hendra. Mas Hendra, apakah ada update terbaru mengenai evaluasi? Sebelumnya sempat disebutkan akan ada dilakukan evaluasi dari sisi pemerintah dan juga dengan sejumlah asosiasi mengenai keputusan ekspor batu bara per hari ini. Apakah sudah ada perusahaan yang dinilai sudah memenuhi kewajiban dan bisa melakukan ekspor per tanggal 6 Januari? Iya, sebenarnya kita berharap evaluasi dilakukan tanggal 5 seperti janji pemerintah pada saat kita bertemu tanggal 1. Jadi kami maraton ya dengan pemerintah tanggal 1 Januari pagi, tanggal 2 itu sampai malam ya kita bertemu dengan pemerintah termasuk dengan Menteri Perdagangan juga, dan kami mendapat kabar tanggal 5 akan dilakukan evaluasi. Dan setelah itu ekspor secara berkala, secara gradually itu bisa dibuka. Jadi kita sebenarnya berharap tanggal 5, dan hari ini juga katanya kabarnya ada informasi akan diterbitkan keputusan, tapi setahu kami ini belum ada. Jadi masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Dan kami waktu sejak surat edaran ini dikeluarkan, keputusan larangan ekspor sementara dikeluarkan, fokus dari kami anggota APBI ya, karena berbicara sebagai APBI yang diketuai Pak Pandu Syahrir, itu anggota kita cuma sekitar 70 perusahaan yang berkontribusi terhadap sekitar 75% produksi nasional. Fokus kita first thing first adalah kita sama-sama all out untuk memenuhi ya kelangkaan pasokan ya. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak komit di luar sana, tapi kita nggak mikirin itu dulu. Kita sama-sama gimana all out memenuhi kebutuhan pasokan. Dan kami dengar statement dari PLN menyatakan bahwa untuk Januari ini pasokan itu dinyatakan aman. Jadi sehingga kita sebenarnya berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan lebih cepat ya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang telah comply melaksanakan kewajibannya. Oke. Tadi Anda menyebutkan ada beberapa perusahaan yang mungkin saja belum memenuhi targetnya begitu. Tapi kalau untuk di asosiasi Anda sendiri, apakah bisa dipastikan kesemuanya sudah tertib aturan, Mas Hendra? Ya, kita berbicara mengenai DMO yang diberlakukan ke semua perusahaan ya. DMO jangan lupa itu bukan cuma kelistrikan. Kelistrikan itu menyerap 80% dari produksi batu bara. 20%-nya itu diserap oleh industri yang non-PLN. Ada semen, pupuk, smelter, keramik, tekstil, dan lain-lain. Nah, DMO secara keseluruhan itu diberlakukan kepada lebih dari 1.000. Semua penambang harus menyisihkan 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di sini memang tidak mudah bagi pemerintah untuk membuat satu skema yang benar-benar memberikan level playing field yang sama buat semua penambang. Yang kami sampaikan tadi, ada beberapa penambang yang sudah memenuhi, bahkan ada yang melebihi. Tapi banyak juga yang tidak bisa memenuhi. Nah, bukan karena semata-mata hanya mementingkan ekspor, tapi kebutuhan dalam negerinya sangat terbatas, slot untuk memasok juga sangat terbatas, padahal mereka sebenarnya ingin memasok ya, terus ada yang ingin memasok tapi kualitasnya itu nggak match spesifikasinya dengan kebutuhan dalam negeri. Nah, ini yang banyak permasalahan struktural yang sebenarnya kita juga pengen ya dari APBI, fokus kita first thing first, selesaikan yang short term, tapi kita maunya mengambil momentum ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden juga, tentu kita inginkan ini penyelesaian secara permanen solusinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman teman-temannya Pak Edi ini juga bisa membantu kami ya, dan pemerintah juga untuk bagaimana agar masalah ini tidak terulang lagi ya. Masalah ini kan udah bukan sekali dua kali. Tahun lalu masih segar kita di bulan Agustus ya, ada juga isu seperti ini, bahkan ada beberapa perusahaan yang dikeluarkan larangan ekspor pada saat itu. Dan di bulan
Maret dan April yang lalu. Jadi posisi kami mendukung DMO, tapi tentu harus dicarikan satu skema yang benar-benar bisa workable ya untuk ini semuanya. Oke, saya ke Mas Edi. Mas Edi, legislatif bagaimana melihat ini Komisi 7? Apakah memang aturan untuk menstop ekspor ini tepat waktunya saat ini atau sebenarnya rem daruratnya telat dari pemerintah? Terima kasih. Menurut kami keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat ya. Memang ini adalah sebuah pil pahit yang terpaksa kita harus telan. Tetapi ini tidak ada pilihan lain karena kita harus mementingkan, mendahulukan kepentingan strategis nasional, terutama dari aspek tersedianya pasokan listrik. Jangan sampai nanti kita melihat adanya pemadaman secara bergilir berjalan. Nah, kita sesungguhnya sudah menangkap sinyal ini sejak beberapa bulan yang lalu bahwa PLN di kuartal ketiga tahun 2020 itu juga sudah mengalami ketirisan dari stok batu bara. Jadi ini bukan persoalan yang baru timbul di awal tahun 2022 ini, tetapi sudah berlangsung cukup lama. Tetapi mungkin saat ini ditarik remnya karena memang sudah kondisinya sangat memaksa untuk dihentikan ekspor. Memang dari satu pihak kita melihat bahwa ada sejumlah penambang yang belum memenuhi DMO-nya, sehingga mereka-mereka yang sudah memenuhi DMO itu terpaksa harus menambal kekurangan yang sekarang ada. Nah, ini merupakan keluhan yang kami terima dari sejumlah pihak yang saat ini merasa sudah memenuhi DMO tetapi terpaksa harus menambah DMO-nya karena tidak terpenuhinya DMO oleh pihak-pihak lain. Nah, itu pertama. Oleh karena itu kami merasa bahwa pemerintah harus memberlakukan sanksi yang konsekuen terhadap mereka yang tidak memenuhi DMO. Bahkan ya sekarang ini kalau perlu ya DMO itu kan tidak ada batas waktu kapan itu terpenuhinya. Ya kalau bisa ya pada saat mereka mengirimkan shipment misalnya 100 ton ya 25 ton itu harus sudah 2,5 ton itu sudah harus di 25 ton itu harus didedikasikan untuk DMO agar terpenuhi di awal. Jangan sampai kita hari ini sudah melihat bahwa sesungguhnya target untuk pemenuhan stok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri 5 juta ton, tetapi yang terjadi realitanya adalah kurang dari 1% yang kita miliki saat ini, sehingga membahayakan kondisi dari pasokan batu bara untuk PLN. Saya kira juga yang penting harus dilakukan sekarang ini ya adalah untuk memonitor bagaimana kondisi ini sekarang bisa berdampak lebih lanjut. Karena meskipun sekarang kita sudah berlakukan larangan ekspor, tetapi kan kita juga harus memastikan bahwa pasokan di dalam negeri itu terpenuhi. Karena menyangkut beberapa hal, masalah ketersediaan tongkang, masalah ketepatan waktu agar batu bara itu sampai di tujuan, masalah kesiapan jeti dari beberapa tempat-tempat yang memang menampung batu bara khususnya untuk batu bara power plant dari yang antara lain juga dimiliki oleh PLN, ya, dan beberapa hal yang lain. Jadi termasuk kualitas daripada batu bara itu. Jadi banyak faktor sesungguhnya, tetapi faktor itu kemudian mengerucut pada kondisi hari ini di mana stok batu bara itu sekarang akhirnya dalam kondisi yang sangat minim dan membahayakan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik kita. Oke, Mas Edi tadi mengatakan bahwa ini masalah klasik beberapa bulan sebelumnya juga sudah terdengar oleh anggota Dewan. Pada saat itu mengapa kemudian dari legislatif tidak langsung memberikan early warning begitu mencolek pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya jangan sampai akhirnya dalam posisi seperti saat ini? Kita sudah dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang hari ini diwakili oleh Dirjen Minerba, kita sudah sampaikan, kita sudah diskusikan kondisinya. Kita meminta agar adanya kepastian, terutama juga PLN. Kita hadirkan juga PLN ketika itu, ya, dan kita sampaikan kepada PLN agar pemenuhan cadangan batu bara untuk pembangkit itu dikembalikan ke level yang 20 hari ya cadangannya, dan itu disanggupi oleh PLN. Ya tentu dalam perkembangannya saya kira mungkin ada suatu perkembangan yang mendadak membuat kondisi ini menjadi berbalik ya dengan minimnya pasokan batu bara saat ini, tetapi bukan hal yang tidak kita bahas sebelumnya, sudah kita bahas. Dan kita sudah ketahui kondisi aktual seperti apa, dan kita meminta kepada Dirjen Minerba dan PLN agar kondisi segera bisa diperbaiki. Termasuk pada saat itu kami juga sampaikan kepada PLN batu bara, anak perusahaan PLN yang saat ini mengelola dan memanage
seluruh pasokan batu bara itu agar bisa memberikan kepastian terhadap hal ini. Jangan terkesan bahwa kita kemudian tidak mengetahui apa yang dipersiapkan, apa yang di-manage, apa yang kemudian dikontrakkan, berapa nilai kontraknya, berapa kepastian pasokannya yang harus diketahui agar kita bisa meyakini bahwa cadangan 20 hari batu bara untuk pembangkit-pembangkit itu bisa terrealisir dan kapan terrealisirnya. Jadi hal ini sudah kita bicarakan sesungguhnya secara lumayan detail. Oke. Lagi saya ulang, ini masalah klasik. Saya ke Mas Andri. Menurut Mas Andri, apa kemudian yang salah sehingga saat ini posisinya harus ditarik rem darurat sedemikian rupa? Banyak catatan yang sebelumnya sudah disadari oleh berbagai pihak, tapi tampaknya ada strategi yang salah di sini. Oke. Jadi kalau misalnya kita flashback gitu kan, masalah ini memang berulang, Mbak Elvira. Ini masalahnya berulang. Dari Juli pemerintah juga menyatakan bahwa ini cadangan kita nggak sampai 10 hari ini. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya keluar di Agustus sanksi terhadap 34 perusahaan. Kemudian sekarang ditarik rem darurat. Saya tidak bisa membayangkan gitu bagaimana pemerintah betapa kalang kabutnya kalau Juli aja stoknya masih sisa 10 hari. Kemudian sanksinya yang muncul itu kemudian hanya sanksi ke beberapa perusahaan. Sekarang diberikan sanksi ke semua tanpa pandang bulu. Jadi stoknya tinggal berapa sekarang? Jujurnya pemerintah ketahanan energinya sampai kapan? Jadi kan saya melihat memang kalau tadi berkaca dengan pernyataan Pak Hindra bahwa ada kompleksitas, bahwa ini ternyata kualitasnya dan lain sebagainya. Saya justru melihat ini alasannya agak kurang tepat menurut hemat saya. Kenapa? Karena memang kenyataannya masalahnya ada di kepatuhan dari produsen-produsen batubara untuk menjalankan ketetapan untuk memenuhi DMO. Bayangkan kalau misalnya memang kualitasnya tidak tidak mencukupi, kemudian tidak sesuai dan lain sebagainya, momennya tidak bisa berbarengan gitu. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pasokan batubara yang sampai saat ini bahkan hanya 1% dari penugasan 5 juta ton, kemudian hanya 35.000 itu sangat miris gitu, dan kondisinya memang ini secara energi problematik betul buat pemerintah sehingga rem darurat diambil. Nah, saya melihat memang tidak ada kepatuhan. Harusnya memang kalau perusahaan-perusahaan batubara menyadari bahwa oke, saya punya etik untuk patuh terhadap peraturan pemerintah. Ketika 34 perusahaan itu diberikan sanksi untuk larangan ekspor, harusnya mereka berkaca tuh. Jangan sampai hanya nunggu kemudian protes menyatakan bahwa kenapa pemerintah stop ekspor dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya early warning untuk pemerintah menyatakan bahwa kami itu tegas. Menyatakan bahwa kalau perusahaan atau produsen itu melanggar ketetapan untuk tidak memasok DMO, kami akan ambil langkah tegas gitu. Jangan sampai kemudian sekarang ketika diambil langkah yang begitu tegas gitu menyatakan bahwa semua ekspor dihentikan, kemudian ada ultimatum dari presiden untuk mencabut gitu izin usaha pertambangan yang tidak patuh untuk DMO, baru kalang kabut semuanya. Jadi saya melihat memang sekarang waktunya refleksi untuk produsen-produsen batubara gitu. Jangan sampai kemudian menyalahkan faktor eksternal dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya masalah utamanya adalah ketidakpatuhan mereka sendiri. Jadi ada oportunisme gitu, mereka melihat bahwa pasar di luar sampai 260 per metric ton gitu, kemudian disparitasnya besar dibanding dengan harga DMO. Tetapi harusnya memang ini kan persoalan etis ya, maksudnya bukan hanya bisnis dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan batubara diberikan izin oleh pemerintah gitu. Izin berarti mereka bukan kedudukannya tidak seimbang. Harusnya negara bisa menuntut bahwa punya hak untuk pasok sedemikian Mas Andri, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Oke, saya ingin tanya karena tampaknya tadi menyebutkan 5,1 juta metrik ton dan terrealisasi hanya 35.000 metrik ton, itu kurang dari 1%. Apakah kemudian ini hanya dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan besar saja, atau memang perusahaan besar juga banyak yang nakal dan tidak memenuhi target DMO ini? Catatan Mas Andri seperti apa? Kalau saya melihat begini, Mbak, saya menangkap sinyalemen bahwa Presiden Jokowi secara politis marah betul gitu terhadap industri batubara. Kenapa? Karena memang secara politis mungkin Presiden Jokowi banyak memberikan kedekatan gitu terhadap industri batubara, kemudian lewat kebijakan dan lain sebagainya. Tetapi ketika butuh gitu kan, kemudian diabaikan. Bahkan misalnya pada 2020 misalnya PT Arutmin, salah satu PKP 2B yang diperpanjang, 2021 minusnya untuk DMO itu hampir 2,5 juta
ton gitu, dan itu cukup besar, paling besar gitu. Kemudian itu disampaikan juga di dalam DPR. Jadi saya melihat memang ketidakpatuhan ini menyeluruh gitu, bukan hanya yang kecil-kecil atau yang menengah gitu. Kemudian yang besar-besar juga sama. Jadi saya melihat memang persoalannya ini, oportunisme ini terjadi bukan hanya di pihak-pihak atau produsen yang kecil, menengah, tapi juga yang besar juga sama. Oke, baik. Saya ke Mas Hendra. Betulkah disparitas harga ini kemudian membuat perusahaan lebih tergoda untuk mengekspor dibandingkan untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri? Kita nanti akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih berbicara mengenai kebijakan dari pemerintah untuk melarang ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022 mendatang. Saya ke Mas Hendra kembali berbicara mengenai disparitas harga. Mas Hendra, di luar negeri jika ekspor lebih dari $200 per metrik ton, di dalam negeri hanya sekitar $70 metrik per ton. Ini kemudian menjadi salah satu yang cukup menggoda ya, sehingga kemudian kebutuhan di dalam negeri ini agak sulit terpenuhi. Benar Mas Hendra? Oh iya, sebelum saya merespon itu mungkin sedikit bukan mengoreksi ya, tapi memberikan informasi bahwa yang kebutuhan yang 5,1 juta ton itu yang kabarnya yang beredar di masyarakat itu hanya terrealisasi 30.000 ton. Ini kami yang ikut meeting secara intensif dari tanggal 1, 2, 3 itu kita dan berdasarkan pernyataan dari PLN itu bahkan sudah melebihi dari 5,1. Jadi menurut pemahaman kami stok untuk yang darurat tadi itu rasanya sudah terpenuhi. Nah, tadi pertanyaan tadi ya mengenai itu. Nah, ini memang kami lihat ini posisi pemerintah dilematis untuk mengatur skema DMO yang memang bisa membuat level playing field buat semua penambang. Kita berbicara mengenai lebih dari 1.000 penambang yang harus menyisihkan 25%. Ya, sementara tadi Pak Edi juga ada pinpoint ya beberapa faktor yang terkait sehingga membuat ini menjadi adanya satu kelangkaan ya. Salah satu tentu adalah disparitas harga itu. Tapi yang saya ingin katakan, meskipun ada disparitas harga, tapi kalau kita breakdown rekonsiliasi atau realisasi DMO, karena kami dengan pemerintah itu secara berkala melibatkan PLN juga, itu bertemu untuk merekonsiliasi pemenuhan DMO, pelaksanaan kontraktual. Nah, itu sebanyak perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi bahkan telah melebihi gitu ya, telah melebihi. Namun memang dalam pelaksanaan ini memang nggak sangat kompleks ya, karena misalnya sudah ada perusahaan yang berkontrak, tapi delivery pelaksanaan pengiriman ini juga bisa terkendala. Tadi Pak Edi sampaikan ada kendala logistik ya, dan bukan hanya dari logistik kita tidak mudah untuk mendapatkan kapal misalnya. Nah, tadi berbicara mengenai harga, ini memang kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, kita coba breakdown harga HBA rata-rata, ya kita hanya melihat mungkin harga yang di saat tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini, kebanyakan harga di level yang rendah. Ya. Kalau level yang rendah, itu kebalikan penambang yang kesulitan untuk memasok ke PLN. Karena harga PLN itu lebih tinggi daripada ada harga ekspor. Padahal pengusaha juga di sisi lain itu harus memenuhi 25%. Nah, ini memang masalah yang sangat kompleks. Tapi saya ingin katakan bahwa kami dari anggota-anggota APBI itu, regardless harga disparitas harga yang tinggi, kita tetap berusaha memenuhi untuk kebutuhan DMO, bahkan bisa melebihi. Nah, di saat-saat kondisi kritis saat ini, kita pun juga jump in untuk bisa berkontribusi. Namun tentu yang disampaikan Pak Edi tadi ya, ada memang permasalahan struktural ya, yang ini kita perlu selesaikan bersama-sama. Karena tidak bisa dilepaskan pula ada kondisi-kondisi bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualitas batu bara yang tidak bisa diserap ya, tidak bisa diserap. Padahal mereka pun juga ingin menjual. Saya ilustrasikan tadi pada saat harga rendah, itu orang berlomba-lomba ke PLN atau industri-industri lain untuk menyerap. Untuk kami bisa memenuhi 25%. Tapi itu sulitnya bukan main. Ya, sulitnya bukan main. Tapi kalau di saat harga tinggi, perhatian publik hanya menyoroti ketidakpatuhan. Nah, ini yang perlu dicari skema yang tepat. Nah, memang waktu di 2018 ada skema transfer kuota. Dan kemudian pemerintah mengenforce itu dengan
melakukan pemotongan produksi. Namun ini mengakibatkan beberapa daerah mengeluh karena akan berpengaruh terhadap perekonomian mereka. Sehingga pemerintah mencoba mencari skema. Nah, sebenarnya rencana pemerintah akan menerapkan sanksi dan kompensasi yang akan diberlakukan di 2021. Pada saat tahun 2020 itu pemerintah menerapkan sanksi, tapi kondisi berbeda pada saat itu. Harga lagi rendah, kebutuhan domestik ya otomatis sangat terpenuhi, sehingga sanksi dicabut ya, karena tidak relevan dalam hal ini. Nah, di 2021 ini memang kita sudah beberapa kali bertemu dengan pemerintah membahas formula sanksi dan kompensasi yang tepat. Kita pengen ada sanksi ya. Kita terus terang bukan hanya mementingkan ekspor. Kita ingin level playing field, semuanya berlaku adil ya, katakan meskipun untuk mencari keadilan ini susah banget ya, tapi harus ada sanksi kompensasi. Namun mengatur skema kompensasi ini nggak mudah karena bisa saja ada perusahaan-perusahaan yang mungkin dengan mudahnya ya membayar sanksi ya dengan dolar tertentu mereka tetap mendapatkan cuan dari ekspor misalnya. Tapi ada juga perusahaan yang kalau membayar sanksi $1 pun ya di saat level harga sekian itu akan keberatan. Nah, ini yang terus terang permasalahan ini tidak mudah ya saya katakan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pengusaha ini tidak patuh hanya melihat harga yang tinggi tiba-tiba ini, tapi kita lihat harus ini secara keseluruhan dan termasuk perbaikan-perbaikan dari sisi pengguna ya. Kita mulai dari perencanaan ya, mungkin Pak Edi Komisi 7 yang sangat menyoroti misalnya ini bagaimana stockpiling management dari PLN juga perlu dibenahi ya. Karena kalau kita lihat besaran persentasenya pun juga itu seringkali berubah. Padahal perusahaan itu mentargetkan 25%. Tapi kadangkala ya karena faktor pembaginya berubah, misalnya karena perencanaannya berubah, itu bisa jadi DMO-nya 23% ya, ada beberapa tahun kan, atau 22%. Nah, bagi perusahaan yang sudah terlanjur lebih, ini kan mereka, waduh, rugi juga nih, kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, ini yang perlu diatur ya, tidak mudah memang bagi pemerintah untuk bisa mengatur ini secara tepat ya. Tentu pasti ada risiko-risiko dan kami dari pelaku usaha ya ada istilah sharing the pain. Kita juga bagi pengusaha yang taat ini tentu burden ya, harga disparitas, dan jangan lupa kita juga mensupport industri semen dan pupuk dengan harga patokan tertentu yaitu $90. Jadi itu kurang lebih dari pandangan dari kami. Baik, kita bedah satu-satu ya. Saya tertarik sebelum nanti kita berbicara mengenai skema perencanaan what next ke depan, tapi mengenai skema sanksi dan kompensasi ini. Saya ke Mas Andri. Mas Andri melihatnya apakah pemerintah memang cukup konsisten untuk menerapkan ini? Memang kalau misalnya kalau misalnya Pak Hendra menyatakan bahwa pengusaha gitu meminta kejelasan sanksi, yang jelas kalau untuk larangan ekspor sekarang udah sangat jelas. Kalau sampai misalnya dari 25% dari total rencana produksi tidak dipenuhi, ya nggak boleh ekspor gitu. Harusnya kemudian pengusaha dan lain sebagainya merasa bahwa sekarang berarti tingkat kepatuhannya yang harus didorong. Tetapi misalnya memang kalau misalnya tadi menyambung soal kepatuhan dan lain sebagainya yang dari 1% kemudian berkembang jadi 5,1, yang perlu dicatat juga dari pernyataan Pak Hendra Sinadia tadi dinyatakan bahwa ada 1000-an yang harus ikut DMO, tetapi dalam rapat bersama DPR yang patuh 25% dari rencana produksi hanya 85 perusahaan. Dan memang pertanyaannya adalah kenapa itu misalnya ketika harganya rendah ada berbondong-bondong tuh untuk setor ke PLN. Tetapi kemudian PLN-nya susah. Tetapi pertanyaannya adalah kalau memang diingkari bukan karena disparitas harga, ketika harga tinggi ada berbondong-bondong juga untuk tidak setor ke PLN. Padahal ini penting. Itu sudah dikunci itu sebenarnya dari kuota produksi sekian gitu. Kalau nyambung dari pernyataannya Pak Edi, harusnya memang dari awal tuh udah dikunci tuh 25% dari rencana produksi. Jadi kalau misalnya agak cenderung memutar gitu pernyataan bahwa ini bukan karena disparitas harga, meskipun pada kenyataannya jelas gitu penghindaran untuk patuh terhadap DMO itu memang nyatanya dari kemunculannya itu sejak tahun lalu ketika pasca COVID pemulihan ekonomi mulai berjalan, kemudian secara global batu bara itu merangkak naik dari sampai 200 sampai 250 dan lain sebagainya sampai sekarang 150. Jadi
mari kita jujur gitu, kalaupun misalnya harus dicari formula untuk apakah transfer kuota, kemudian apakah memang harus ada sanksi berupa penalti finansial gitu dan lain sebagainya, itu memang perlu dicari. Tetapi untuk saat ini harus disadari bersama, dan pemerintah juga menyadari itu, bahwa stop aja, karena tulang punggung utama dari industri batubara kemudian dari ekspor, kalau itu alasan utama mereka tidak patuh, di stop tuh daya tawar mereka. Jadi harusnya introspeksi serius sebenarnya di sini. Oke, saya ke Mas Edi, pertanyaan yang sama, bagaimana pengawasan Anda, skema sanksi dan skema kompensasi pemerintah sejauh ini, dan apakah kemudian disparitas harga ini memang menjadi salah satu penyebab utama sehingga pemenuhan DMO kita tidak maksimal? Ya, saya kira satu adalah masalah disparitas harga, bahwa sekarang ini berbondong-bondong para penambang memilih untuk melakukan ekspor, ya, sehingga DMO itu bisa terpenuhi nanti pada saat memang kita mencapai target untuk memenuhi DMO tersebut. Jadi tidak perlu buru-buru memenuhi DMO tersebut. Kalau kita lakukan hitung-hitungan saja, ya, produksi nasional kita kurang lebih 600 juta ton. Jadi 25% DMO jika terpenuhi itu mencapai 150 juta ton, ya. Nah, sementara kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pembangkit di dalam negeri mungkin sekitar 110-120 juta ton. Jadi ada buffer yang cukup signifikan di situ. Nah, kenapa hari ini tidak ada? Kenapa sampai ada ketirisan dari pasokan batu bara? Jadi menurut hemat kami, ya ini intinya adalah bagaimana kita bisa melihat satu, tingkat kepatuhan dari pemenuhan DMO itu bisa ditingkatkan, termasuk manajemen pemenuhan DMO itu sendiri. Kapan harus dipenuhi DMO itu? Apakah tadi saya sampaikan di ekspor 1 ton, ya 25% itu harus masuk sebagai DMO. Kedua, ya sanksinya harus memberikan efek jerah. Nah, ini menurut saya sesuatu hal yang memang betul-betul harus ditegakkan. Ya, jadi tidak ada kemudian permasalahan di mana ya ada terkesan pilih kasih penambang tertentu diberikan keluasan. Nah, kemudian juga yang perlu kami sampaikan di sini, banyak yang sudah mengeluh juga, yang mengatakan bahwa kami sudah memenuhi DMO, tetapi karena beberapa penambang tidak memenuhi DMO, kami diminta untuk nombokin, dibeli di harga HBA, gitu, bukan di harga ekspor. Jadi ya memang kita harus bisa memaklumi ya, ada kerugian di dalam hal ini, ya. Tetapi kembali lagi, menurut saya yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana kita melihat pengelolaan pemenuhan batu bara di PLN. Selama ini dikelola, yang tadi saya sampaikan di PLN Batubara, kita tidak pernah tahu bagaimana manajemen pengelolaannya di PLN Batubara. Jangan sampai, ini saya apresiasi sesungguhnya, ada evaluasi dari Kementerian BUMN untuk melihat ke dalam PLN Batubara. Jangan sampai PLN Batubara itu merupakan perusahaan di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi berjalan sendiri, melakukan hal sendiri yang tidak transparan, yang kita tidak bisa lihat. Kita harus tahu, karena pada hari ini permasalahan stok yang ada, stok batubara yang ada, kekurangannya, termasuk salah satu porsi terbesar adalah untuk pemenuhan kebutuhan PLN. Ya, bagaimana kita perlu pertanyakan juga manajemen dari PLN Batubara dalam mengelola dan memastikan adanya ketersediaan yang hari ini justru kita lihat absen, sehingga pil pahit terpaksa kita telan. Oke, menurut legislatif apakah rantai pasok khususnya untuk batu bara PLN masih ada catatan? Karena tadi berulang kali Mas Edi menyampaikan kita perlu melihat ke dalam, perlu melihat lebih jelas. Artinya dari Komisi 7 melihat memang ada yang belum clear mengenai hal ini. Saya kira begini, banyak perbaikan harus dilakukan, ya, tetapi memang ini momentum yang baik, ya. Meskipun ya kita harus sayangkan juga di saat ini memang kondisinya kan tiba-tiba perekonomian bangkit secara cepat, ya, dan ini perekonomian seluruh dunia, terutama di negara-negara yang telah recover lebih cepat dari COVID-19 seperti Cina, seperti Korea, Jepang, yang memang merupakan ekspor target dari pemasok semua eksportir kita.
Nah, jadi mereka membutuhkan itu tinggi sekali. Sekarang mereka kebetulan harus mencari alternatif lain. Apalagi sekarang kita lihat, China sedang perang dagang dengan Australia, tidak bisa membeli dari Australia. Sehingga mereka cari alternatif lain. India mungkin harus mencari di tempat lain, bisa ke Australia. Tetapi sekarang adanya kebangkitan ekonomi yang cepat, itu menyebabkan pasar ekspor kita itu sekarang kebutuhannya tinggi, termasuk sekarang musim dingin. Nah, sekarang mereka kelimpungan juga karena pasar Indonesia tertutup. Padahal thermal coal terbesar pemasoknya adalah Indonesia. Jadi ya kebijakan ini mempengaruhi kondisi di luar negeri ya dengan berbagai aspek yang lain ya, harga gas juga melonjak tinggi dan lain-lain. Tetapi saya kira dalam kondisi seperti ini ya kita harus betul-betul memikirkan bagaimana ke depannya. Jangan sampai terpaksa kita harus menelan pil pahit 2 kali. Artinya apa? Kita jeblos ke lubang yang sama gitu loh. Jadi ya saya kira ini adalah momentum pembenahan bagi kita agar tidak terulang lagi, dan menurut saya juga yang penting ini adalah momentum bagi kita untuk mengakselerasi energi baru terbarukan agar kita memiliki alternatif energi yang lain, tidak tergantung pada fosil ya, dan diantaranya adalah batu bara. Baik, bagaimana memanfaatkan momentum ini dan bagaimana kemudian asosiasi perusahaan batu bara Indonesia bisa mengevaluasi apakah sudah cukup tadi kan Presiden Jokowi sudah menyampaikan akan memberikan sanksi tegas sampai pencabutan izin jika kemudian tidak bisa diajak bekerja sama mengikuti aturan. Bagaimana komitmennya? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang saya ke Mas Andri, tadi sudah sempat disinggung Mas Edi sebelumnya bagaimana kemudian momen saat ini dijadikan momentum untuk diversifikasi energi fosil ke energi baru terbarukan. Anda melihat roadmap pemerintah cukup jelas agar kita Indonesia tidak lagi bergantung terhadap energi fosil? Ya, memang begini Mbak. Solusi untuk menghentikan ekspor itu solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah atau kekarut-marutnya kondisi energi sekarang. Solusi jangka panjangnya adalah pemerintah harus percepat bauran energinya itu untuk lebih banyak energi terbarukan, bukan energi fosil. Hampir separuh kita masih bergantung dengan energi fosil. Sayangnya pemerintah sudah terlanjur bergantung, tetapi kemudian dalam kondisi seperti ini pasokannya susah, pemerintah akhirnya kelabakan. Jadi sekarang bukan hanya waktunya kita untuk merumuskan ulang bagaimana kedudukan antara pemerintah dengan produsen batubara, tapi pada saat yang sama justru pemerintah juga harusnya mengurangi ketergantungannya terhadap energi fosil, khususnya batubara. Kalau tidak bisa begitu, ya ke depan presiden ini akan berulang. Batubara adalah komoditas energi yang sifatnya volatile gitu, naik turun, dinamis dan lain sebagainya. Pemerintah tidak bisa mengontrol harga itu. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa krisis energi yang di depan mata seperti saat ini itu tidak terjadi, ya harusnya ketegasan regulasi. Tetapi ketegasan regulasi sekali lagi itu hanya solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah pemerintah harus percepat transisi bauran energi untuk paling tidak kalau misalnya energi terbarukan dia tidak bergantung dengan fluktuasi pasokan yang sangat bergantung dengan dinamika harga dan lain sebagainya, karena energi terbarukan seperti surya dan angin gratis gitu kan. Jadi kita bisa katakan bahwa sekarang saatnya perbaiki lagi kedudukan antara pemerintah dengan produsen batubara, tapi pada saat yang sama yang harus dipastikan bukan menguntungkan satu pihak khususnya, tetapi publik yang harus untung, dan kedepannya harusnya produsen batubara harusnya menyiapkan juga untuk transisi gitu. Jangan sampai terjebak ketika euforia harga batubara naik ini, saya menduga hanya beberapa saat gitu. Ke depan energi batubara kemudian pelan-pelan ketika demand dari luar turun akan jeblok lagi, dan kalau tidak segera beralih ya paling tidak perusahaan akan kelabakan juga. Sekarang pemerintah yang kelabakan, ke depan produsen batubara yang kelabakan ketika harganya jeblok karena tidak ada lagi demand dari luar gitu. Oke, Mas Hendra ingin menjawab itu? Iya, tentu gini, kami sebagai pelaku usaha, baik pemegang PKP 2B, IUP, IUPK, itu semua pada dasarnya adalah kontraktor pemerintah. Jadi tidak ada lagi ya pengusaha itu sederajat dengan pemerintah. Meskipun pemegang kontrak karya PKP 2B itu pada dasarnya kita adalah kontraktor pemerintah, dan itu di-stated secara jelas di dalam
setiap kontrak ya. Jadi kita pasti akan mematuhi arah kebijakan dari pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah mengatur kebijakan pemanfaatan batu bara ke depannya di tengah era transisi energi. Jadi kita ikut saja apa yang diinginkan oleh pemerintah bagaimana ke depannya. Kita sangat-sangat menghargai, dan namun di sisi lain kita juga benar-benar di fokus dari pelaku usaha batu bara di tengah era transisi energi adalah bagaimana kita berkontribusi untuk juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu beberapa perusahaan-perusahaan ya kita fokusnya adalah bagaimana mempercepat reklamasi, deforestasi, dan juga kita mulai ya beberapa perusahaan-perusahaan juga sudah mulai bahkan mengkaji atau membuat subsidiari untuk energi baru terbarukan ya, khususnya bagi pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan yang punya cadangan jangka panjang yang punya visi jangka panjang, itu tentu akan melihat peluang-peluang untuk pengembangan di energi baru terbarukan. Jadi saya kira kami tidak melihat perlu ada dikotomi pengembangan energi berbasis fosil ataupun juga EBT. Ini kita karunia dari Tuhan yang kita harus manfaatkan, maksimalkan dengan bijak tentunya. Oke, saya ingin bertanya mengenai komitmen pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri 2021, kebutuhan kita 137,5 juta ton, tahun 2022 190 juta ton, bagaimana kemudian komitmen untuk lebih fokus pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri ini dari asosiasi? Ya, ini tentu sudah menjadi fokus ya kita untuk kebutuhan dalam negeri. Di setiap kontrak juga ya PKP 2B itu kebutuhan dalam negeri itu juga is a must ya. Itu udah bukan saat ini aja, itu dari kontrak ditandatangani itu DMO-nya sudah ada ya. Jadi bukan hal yang baru ya yang disampaikan ya. Dan yang membuat ini kelihatan berbeda adalah sejak memang 2018 adanya disparitas harga. Tapi sebelumnya itu DMO itu sudah berjalan. Nah, tetap komitmen kita adalah untuk ke dalam negeri, karena bagaimanapun juga outlook batubara ke depan memang akan gradually berkurang, sehingga memang domestik inilah akan menjadi masa depan kita ya, untuk pengembangan industri juga akan mengandalkan sektor batubara. Jadi kita optimis ya 2022 ini setelah masalah ini, penyelesaian struktural ini yang seperti juga disampaikan Pak Edi tadi kita bisa selesaikan. Saya kira sih pemenuhan kebutuhan dalam negeri ke depannya akan berjalan lancar. Dan jangan lupa ya, mungkin saya tambahkan juga bahwa kita dalam melaksanakan pemenuhan DMO ini bukan hanya menunggu di ujung-ujung aja nih, tapi itu dilakukan secara berkala ya dengan pemerintah ya, dengan PLN juga. Jadi kita secara berkala bertemu itu merekonsiliasi ini. Untuk bulan ini bagaimana nih rencana pengiriman ke sana, bulan ini bagaimana nih perusahaan ini bisa ngirim ke sana. Jadi itu dilakukan secara intensif sih. Jadi publik mungkin hanya melihat pada saat kelangkaan, tapi proses ini dijalankan secara detail. Cuma kita harus melihat secara umum bahwa ini ada 1.000 perusahaan nih. Kalau kami APBI ya terus terang yang kita bisa monitor, yang kita mendapatkan laporan secara detail adalah 70 perusahaan itu yang anggota kami gitu. Tapi di luar itu kami nggak tahu. Itu tentu adalah ranah pemerintah untuk bagaimana bisa mengawasi semua penambang agar benar-benar komit ya dengan kewajibannya gitu ya. Dan ini saya kira nggak mudah ya bagi pemerintah. Kami juga sangat memahami ya bagaimana pemerintah sebagai regulator bisa berdiri ya untuk menyimbangkan ya kebutuhan domestik dalam negeri dan juga kelancaran dari pasokan. Pasti akan berat ya bagi pemerintah. Tapi saya yakin ya tadi Pak Edi sudah menyampaikan beberapa poin-poin. Ini faktor-faktor ini yang perlu dibenahi ya dari kedua sisi, dari sisi penambang tentu ya, komitmen yang disampaikan Pak Andri juga tentu kita dukung Pak Andri, komitmen ini semua, dan bahkan penerapan sanksi yang tegas pun sampai pencabutan izin itu kita dukung. Bahkan yang tadi statement hari ini beredar banyak bahwa ada ribuan izin tambang dicabut, saya kira kita dari asosiasi APBI ini langsung mendukung bahwa itu memang harus dilakukan pemerintah agar konsisten dengan regulasi. Dan namun tentu perbaikan dari sisi pengguna ya, bukan hanya PLN ya, dari sisi industri juga ini membuat perencanaan yang matang ya. Karena ini yang saya sampaikan tadi, itu seringkali perencanaannya dengan realisasinya itu berubah-ubah. Padahal kita sudah merencanakan produksi kita dengan 25%, tapi tiba-tiba bisa aja at the end itu hanya 23% atau 24%. Karena perubahan tingkat produksi yang melebihi target atau realisasi domestiknya yang tidak sesuai dengan target. Contoh yang 190, ya kalau 190 juta ini benar-benar as is 190, berarti kan
kita kali 4 nih untuk domestiknya. Namun bisa saja dalam perjalanannya karena manajemen pengelolaan yang tadi Pak Edi sampaikan, misalnya di PLN atau di industri lain ini bisa berbeda, bisa jadi mungkin nggak 190 tapi 170, tapi perhitungan perusahaan adalah memenuhi 190. Nah, hal-hal inilah yang benar-benar ya ini kita perlu selesaikan secara bersama-sama secara komprehensif. Baik, oke. Terakhir sebagai penutup, Mas Edi, di awal tahun harus ada rem darurat dari pemerintah. Kita berharap bahwa memang prosesnya berakhir di 31 Januari, ada mekanisme yang disepakati, skema perencanaan yang lebih baik sehingga bisa tancap gas hingga akhir tahun, termasuk juga mengenai diversifikasi energi. Silahkan Mas Edi. Ya, pertama saya mungkin mau mengingatkan lagi, kita saat ini berada di dalam sebuah super cycle komoditas ya, bahwa harga komoditas mendadak naik ya, dan banyak yang mengatakan bahwa super cycle ini akan kita alami untuk waktu yang cukup panjang. Jadi kita bersiap bahwa disparitas harga ini akan ada untuk waktu yang cukup panjang. Tetapi hari ini kita sudah putuskan, pemerintah sudah putuskan, dan saya kira itu adalah keputusan yang tepat. Kita harus mendahulukan kepentingan nasional kita. Meskipun kita sudah punya komitmen dengan para pembeli di luar negeri, tetapi hari ini kepentingan nasional kita itu harus kita dahulukan, dan ini menurut saya adalah prioritas yang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, kita tetap harus memahami bahwa akan ada konsekuensi tentunya ya, karena bisa-bisa saja bagi mereka yang sudah berkomitmen untuk menerima impor batubara dari Indonesia kemudian menggugat ya, apakah kontraknya digugat atau pemerintah Indonesia digugat ke WTO ya, itu bisa saja terjadi. Itu sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah peraturan. Tetapi saya tegaskan lagi bahwa pemerintah tegas bahwa ini larangan akan tetap berlakukan, dan menurut kami ini adalah keputusan yang sudah tidak bisa berubah lagi dan itu harus dilaksanakan. Kedua, mengenai masalah kemandirian energi. Kalau kita sekarang lakukan, apa yang kita lakukan sekarang ya, segala sesuatunya itu dengan planning yang mungkin dilakukan secara darurat, artinya kita bicara masalah tambal sulam. Ya, kita jauh harapan kita untuk memenuhi kemandirian energi dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu ya kita harus betul-betul membenahi agar kita memiliki roadmap yang jelas untuk mencapai kemandirian energi, dan menurut saya salah satu roadmapnya itu adalah dengan adanya bauran energi dari energi terbarukan. Dan ini by law kita sudah harus memenuhi 23% bauran energi kita di tahun 2025 itu harus dari energi terbarukan. Itu sudah kita undangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Ya, dan sekarang ini kami di parlemen sedang menggenjot agar percepatan dari undang-undang energi baru dan terbarukan bisa kita sahkan. Mudah-mudahan dalam 2 masa sidang sudah bisa kita sahkan. Jadi ini akan diharapkan mengakselerasi lebih cepat lagi pertumbuhan dari energi baru dan terbarukan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hari ini yang mungkin kebutuhan batu bara yang hari ini perlu segera ditambal, saya kira sekarang sudah ada usulan juga dari SKK Migas agar ada beberapa kargo dari LNG bisa dipergunakan oleh PLN, bisa dimanfaatkan oleh PLN sebagai alternatif sumber yang menggantikan batu bara untuk sementara. Tetapi kembali lagi, kita tidak bisa berjalan mencapai kemandirian energi jika dilakukan secara tambal sulam seperti ini. Jadi ada pembenahan secara total, dan saya kira momentumnya tepat saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi, Mas Hendra, Mas Andri. Perspektifnya malam hari ini kita harapkan diskusi ini bermanfaat. Sekali lagi, skema perencanaan antisipasi harus dikejar sesuai targetnya, karena kita tahu bahwa kebutuhan energi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi waktunya, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.